Ya, sekali lagi selamat pagi, salam buat kita semuanya, salam kudus, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, sekarang saya berada di Kecamatan Pagaran di Tapanuli Utara, dan puji Tuhan dari tempat di mana kondisi cuaca lumayan dingin, tapi kita tetap bersyukur dan kita tetap semangat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa untuk memulai. Akan kita mendengar sama-sama firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini Engkau kembali mengumpulkan kami dalam persekutuan kami, menjalankan komitmen kami, keseriusan kami, kesungguhan kami Tuhan, untuk menyatakan pengakuan iman kami bahwa kami rindu mengenal Engkau lebih dalam lagi, mengenal kasih karunia-Mu, pikiran Kristus yang terus mendewasakan kami. Kami berterima kasih Tuhan, setiap saat Engkau memanggil kami untuk datang kepada pengetahuan akan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, hikmat-Mu senantiasa mencerahkan pikiran dan hati kami untuk menyambut setiap hari, setiap saat di mana kami dipanggil oleh Tuhan untuk lebih bertanggung jawab lagi di dalam pelayanan kasih karunia ini dengan bergantung kepada pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Bapa di dalam surga, diberkati semua saudara-saudara kami di pagi hari ini yang sudah bergabung dalam persekutuan ibadah saat teduh kami, baik melalui Zoom meeting maupun live streaming Facebook. Kami doakan semuanya Tuhan memberkati. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kemarin kita sudah sama-sama mendengarkan bagian yang menjelaskan lagi Galatia pasal 4. Ya, kita masih di Galatia pasal 4 Bapak Ibu Saudaraku, ya, di ayatnya yang ke 9, 10 dan 11, dan kita sudah mendengarkan sama-sama saudaraku bagaimana Rasul Paulus diutus oleh Tuhan Yesus untuk bertemu dengan para rasul, mengadakan persidangan dengan rasul-rasul Tuhan di Yerusalem, yaitu untuk menegaskan agar orang-orang Yahudi, orang-orang percaya, rasul-rasul Tuhan, orang-orang Israel tidak pergi dan tidak memberitakan Injil kerajaan kepada bangsa-bangsa lain, tetapi memberitakan. Tapi Paulus yang diminta oleh Tuhan Yesus, diutus oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil kasih karunia. Dan karena pemberitaan Injil kasih karunia ini adalah pikiran Kristus, ya Bapak Ibu Saudaraku, pikiran Kristus, yaitu pikiran Kristus yang mendewasakan kita menjadi orang-orang percaya yang bertanggung jawab di dalam iman ini, karena ini bukanlah lanjutan dari berita nubuatan yang diperuntukkan bagi bangsa Israel dan masa depan mereka, di mana hukum Taurat ada di sana. Ya, hukum Taurat ada terlibat, berperan dalam pengenalan akan kerajaan sorga yang ditetapkan oleh Tuhan bagi umat Israel. Sementara kepada kita
Bapak Ibu Saudara, Tuhan menetapkan kita mengenal Kristus yang surgawi, tidak di bawah hukum Taurat, tetapi kita di bawah kasih karunia Tuhan. Dan saat ini, saudara-saudaraku, kita benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus tanpa kewajiban untuk menundukkan diri melakukan perintah-perintah hukum Taurat. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena di dalam kasih karunia ini, pikiran Kristuslah yang mendewasakan kita. Ya, pikiran Kristus yang surgawi, itulah yang mendewasakan kita. Dan oleh peranan yang sangat vital dari Roh Kudus untuk membentuk hidup kita, hidup yang baru di dalam Kristus, maka kita harus memberikan diri kita diperbaharui dengan bersikap selalu rindu untuk datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Jadi melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dengan pengertian yang benar. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kita kembali lagi agar kita dapat melihat seperti apa mekanisme ya dari hidup yang baru, manusia baru, ya, pikiran Kristus yang mengoperasikan seluruh tindakan perbuatan kita, sikap-sikap kita dalam menjalani kehidupan iman Kristus, ketaatan Kristus yang saat ini menjadi dasar bagi kita untuk membangun hubungan yang akrab ya dengan Tuhan Yesus, ya, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Seperti apa Bapak Ibu Saudaraku, ya, bagaimana Tuhan menggerakkan ya kehidupan kita yang baru itu adalah dengan kita membuka hati dan pikiran kita, dipenuhi terus dengan pikiran Kristus. Maka saya mengajak kita lagi Bapak Ibu Saudaraku untuk melihat lagi, ya, coba kita lihat lagi di dalam 1 Korintus pasalnya yang kedua, ya. 1 Korintus pasalnya yang kedua. Ya. Saya akan membaca dari ayatnya 1 Korintus pasal 2. Kita akan melihat di ayatnya yang ke-12, ya, ayatnya yang ke-12. Sudah Bapak Ibu Saudara? Oke, kita akan mendengarkan sama-sama. Bapak Ibu Saudaraku, saya akan membaca untuk kita. Ya, 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-12, ya. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kita tidak menerima roh dunia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah yang diwaspadai oleh Rasul Paulus, di mana Paulus mengatakan, memperingatkan kepada jemaat Galatia supaya mereka secara bersikap harus secara konsisten, jangan mau terombang-ambing lagi, dan mereka jangan memberi ruang sedikit pun ya untuk roh-roh dunia yang lemah dan miskin kembali menguasai pikiran mereka. Tetapi dikatakan di situ tadi, kita menerima roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Karena Roh Kudus itu yang kita terima dari Allah, itulah yang menyelidiki. Ya, Roh Kuduslah yang menyelidiki apa yang ada di dalam pikiran Allah, yang ada di dalam pikiran Kristus.
Jadi dengan usaha dan perbuatan kita tidak dapat menemukan itu, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, sekali lagi dengan usaha, ya, dengan perbuatan-perbuatan kita sendiri, ya, dengan pengetahuan yang kita usahakan sendiri, itu tidak mungkin bisa menelusuri apa yang ada di dalam pikiran Allah. Hanya Roh Kuduslah yang dapat, ya, menerjemahkan, ya, hanya Roh Kuduslah yang dapat menjelmakan, hanya Roh Kuduslah yang dapat mewujudkan apa yang ada di dalam pikiran Kristus yang surgawi. Ya, Bapak Ibu Saudara, untuk dapat kita terapkan dalam kehidupan kita, bagaimana kita mengiring Kristus, ya, bagaimana kita berjalan menuruti kehendak Allah, menuruti pimpinan daripada Roh Kudus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita, ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita baca di kitab Kolose pasal 3 kemarin, bahwa dikatakan hidup kita, ya, hidup kita yang baru, hidup kita yang diciptakan di dalam Kristus Yesus, yaitu hidup kebersamaan, di mana kita mengambil bagian di dalam hidup kebangkitannya dari antara orang mati, yaitu hidup yang kekal, hidup yang penuh kuasa, mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut. Itu Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita peroleh dari Allah, dan hidup kita ada di dalam hidup yang kekal itu, ya, sehingga kehidupan kita di dalam Kristus itu dikatakan hidup kita tersembunyi di dalam Kristus. Jadi artinya bahwa itu hanya bisa dibukakan apabila Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kita. Nah, sehingga kita tahu apa yang kita peroleh, apa yang disediakan oleh Allah bagi kita, dan Kristus sendirilah yang membukakan itu melalui firman-Nya, sehingga kita harus banyak, ya, memperoleh pengertian akan kebenaran, sehingga kita dapat mengetahui, ya, apa yang menjadi milik kita saat ini di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di ayatnya yang ke-13 dilanjutkan lagi, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, di dalam posisi kita sebagai anak-anak Allah yang sudah didewasakan di dalam Kristus, Paulus katakan bahwa kita diajar, ya, oleh bukan dengan perkataan-perkataan atau hikmat manusia, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi tidak ada pengetahuan yang diupayakan oleh manusia dapat meraih, ya, maksud daripada Allah untuk kehidupan manusia saat ini, tujuan kehidupan manusia saat ini, tetapi hanya dengan Roh Kudus, ya, oleh hikmat Allah yang diajarkan oleh Roh Kudus, itulah yang dapat mencapai, dapat menggapai, ya, bagaimana kehendak Allah saat ini berlaku di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menerapkan kehidupan kita ini, ya, di dalam kehendak Allah, itu hanya bisa terjadi, terhubung, ya, selaras dengan kehendak Allah apabila kita bersedia diajar oleh Roh Kudus. Bagaimana diajar oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudaraku? Apakah diajar oleh Roh Kudus itu adalah, ya, kita mempunyai kuasa-kuasa supernatural, kita bisa mempunyai kuasa-kuasa menyembuhkan, mempunyai kuasa-kuasa untuk mengusir roh-roh jahat? Bapak Ibu Saudara, tidak seperti itu. Ya, cara Roh Kudus sekarang mengajar orang-orang percaya
Tetapi Roh Kudus saat ini mengajar orang-orang percaya melalui kebenaran firman-Nya. Amin. Karena kebenaran firman Tuhan itulah yang dapat membukakan pengertian-pengertian kepada kita, ya, kepada pikiran dan roh dan jiwa kita, ya, bagaimana kita memahami kehendak Tuhan. Jadi bukan dengan seperti fenomena-fenomena yang kita lihat zaman sekarang ini, ya, ada orang bilang bahwa dia berjumpa dengan Tuhan, ya, melihat Tuhan, bertemu dengan Tuhan, ya, dan macam-macam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mendengar suara Tuhan, ya, Roh Kudus berbicara kepadaku, katanya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tidak ada, ya, cara Allah saat ini bekerja seperti itu di dalam diri manusia, tetapi setiap orang saat ini dipanggil untuk, ya, datang dengan kerendahan hati, bersedia untuk belajar akan kebenaran firman kasih karunia Allah, sehingga Roh Kudus itu mengambil kebenaran firman itu untuk bekerja, ya, meneguhkan pikiran kita, meneguhkan iman kita, dan menggerakkan manusia baru yang sudah berdiam di dalam diri kita. Untuk manusia baru itu dengan pikiran Kristus, dia meningkatkan ketaatannya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 14 dikatakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Ya, saudara-saudaraku, manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasul Paulus, di mana dia mengatakan di Galatia pasal 4 itu, jangan-jangan usaha dan perjuangan kami terhadap kamu telah menjadi sia-sia. Yaitu Bapak Ibu Saudaraku, di mana orang-orang Galatia itu kembali lagi kepada sistem, ya, sistem iman atau sistem cara hidup yang lama, yaitu dengan memberikan diri mereka dipimpin oleh hukum Taurat Yahudi. Paulus katakan itu adalah merupakan godaan untuk menjadikan mereka, ya, kembali mempunyai pikiran yang duniawi dan menolak apa yang berasal dari Roh Allah, yaitu pikiran Kristus yang dibukakan kepada mereka, yang memimpin mereka, itu akan dihambat, ya, pertumbuhannya, oleh karena orang Galatia, jemaat Galatia berpikir bahwa mereka bisa menjadi lebih baik dengan sistem agamawi, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, orang yang dikatakan di sini manusia duniawi dengan pikiran duniawi yang ada pada diri mereka itu akan menolak, ya, menolak pikiran Kristus, menolak kasih karunia Allah. Karena apa? Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sehingga sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak heran, ya, tidak heran kalau banyak orang yang menolak, ya, berita Injil kasih karunia Allah ini, karena memang mereka dikuasai oleh pikiran duniawi, ya, mereka dikuasai oleh, ya, perasaan mereka, dikuasai oleh pikiran yang tidak diperbaharui, yang belum diperbaharui oleh Roh Kudus. Mereka menolak, ya, pengetahuan akan kebenaran. Mereka ingin memaksakan bahwa keinginan daging mereka itulah yang pantas dibanggakan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, orang-orang yang tidak mempunyai kerelaan hati untuk datang kepada pengetahuan akan kebenaran, mereka itu adalah orang-orang yang memusuhi berita Injil kasih karunia Allah. Ya, mereka ingin berbangga dengan prestasi-prestasi yang
sudah mereka raih. Mereka berbangga dengan pikiran-pikiran, imajinasi duniawi mereka. Mereka ingin menampilkan hasil daripada keinginan daging mereka, dan mereka ingin memaksakan kepada semua orang bahwa merekalah yang pantas untuk diikuti, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi di sini saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan bahwa semuanya itu ditampilkan adalah oleh karena kebodohan ya yang ada pada mereka, dan mereka tidak akan sanggup memahami kasih karunia Allah. Dan karena hal itu, kasih karunia Allah hanya dapat dipahami, dapat dinilai, dapat dievaluasi secara rohani. Karena saat ini kita mengenal Kristus Yesus bukan secara duniawi, bukan secara jasmani, bukan secara materi, tetapi kita mengenal patokan ya tentang Kristus Yesus yang hidup saat ini, yang surgawi, itu dapat dinilai secara rohani, dapat dievaluasi ya secara rohani. Karena saat ini Allah bekerja secara roh, di dalam roh dan kebenarannya. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan di ayatnya yang ke-15 itu, 1 Korintus pasal 2, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dapat dinilai oleh orang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, manusia rohani adalah orang-orang percaya. Secara status kita ini di dalam Kristus, di dalam kebenarannya, di dalam Roh Kudus, karena kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus ketika kita percaya, maka kita ini secara status adalah manusia rohani. Bukan manusia jasmani, bukan manusia duniawi. Di dalam kemanusiaan kita yang sejati, manusia baru yang diciptakan oleh Kristus Yesus di dalam kekudusannya, kemanusiaan kita yang sejati adalah kemanusiaan yang hidup secara rohani. Banyak orang saat ini, dan kebanyakan orang saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, tidak menyadari bahwa manusia itu ya terdiri dari unsur yang paling utama, unsur yang menjadi eksistensi kemanusiaan kita sebenarnya bukan secara jasmani, tapi secara rohani. Ya, oleh sebab kita mempunyai unsur kemanusiaan kita secara rohanilah, maka kita bisa memahami kehendak Allah, dan kita bisa menggunakan tubuh kita ini untuk memuliakan Tuhan. Sebagaimana dikatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 20, ya, ayat 19-20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita setiap saat menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang terdiri dari unsur yang paling utama, kita adalah manusia rohani, ya, manusia yang hidup di dalam eksistensi roh, pikiran dan jiwa kita yang tidak terlihat oleh mata jasmani, Bapak Ibu Saudara, maka kita akan memperhatikan hal-hal yang sangat mendalam, yang sangat penting ya di dalam kehidupan ini, dalam hubungan kita menaati kehendak Allah. Tetapi kalau kita tidak memahami bahwa diri kita ini, ya, kemanusiaan kita ini yang paling utama adalah terdiri dari unsur yang rohani, maka ya pandangan kita, mata kita ya secara jasmani itulah yang menjadi sesuatu yang mendominasi di dalam penilaian kita ya di dalam kehidupan sekarang ini. Ya, apa yang terlihat ya secara mata jasmani, itulah yang kita anggap sebagai sesuatu yang benar, yang sesuatu yang menjadi hakikat daripada kehidupan. Sebenarnya tidak, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya.
kita adalah manusia rohani. Dan saat ini Kristus berhubungan, berelasi dengan ciptaan baru yang hidup secara rohani. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, yang digerakkan, yang dioperasikan atau yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kehendaknya saat ini di tengah-tengah dunia ini adalah melalui roh yang telah diperbaharui di dalam manusia baru setiap orang yang sudah percaya, yang sudah diselamatkan. Orang-orang yang disebut sebagai anggota tubuh Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Karena itu Paulus tadi mengatakan, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dapat dinilai oleh orang lain. Karena apa? Karena orang lain itu hanya dapat menilai bagian luarnya saja. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Dan lebih spesifiknya adalah Paulus ingin menekankan bahwa saat ini kita menilai Kristus Yesus bukan lagi secara jasmani, bukan secara lahiriah lagi. Ketika Yesus dulu ada di bumi, ya, Yesus Kristus dapat dinilai kemanusiaannya secara lahiriah, ya, secara jasmani. Bagaimana dia menaati seluruh perintah-perintah Allah, yaitu hukum Taurat yang digenapi di dalam dirinya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, dengan segala peraturan-peraturan, ya, peraturan-peraturan agama Yahudi itu dilakukan oleh Yesus Kristus, karena Yesus Kristus ingin menyatakan bahwa di dalam tubuhnya, ya, di dalam jasmaninya, ya, di dalam kehidupannya secara duniawi, dialah manusia yang sempurna, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, nah, tetapi saat ini Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak bisa mengevaluasi hidup kita, ya, dengan bentuk-bentuk atau manifestasi-manifestasi daripada, ya, perbuatan-perbuatan hukum Taurat itu, karena itu sudah selesai, ya. Karena itu sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus, sudah digenapi perbuatan-perbuatan hukum Taurat itu, perbuatan-perbuatan perintah-perintah Allah yang didasarkan pada tuntutan hukum Taurat itu, yang sifatnya memanifestasikan secara bagian luar, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Bagian luar yaitu yang dapat dilihat dari gerakan-gerakan daripada secara jasmani. Bagian eksternal itu sudah selesai, ya, dilakukan oleh Yesus Kristus ketika Yesus ada di bumi ini dulu sebagai, ya, firman yang menjelma menjadi manusia, firman yang menjadi daging. Saat ini Bapak Ibu Saudaraku, Yesus Kristus menyatakan dirinya di dalam firman secara rohani. Amin. Makanya itu Paulus mengatakan, sebab manusia rohani dapat menilai segala sesuatu, tetapi dia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Manusia rohani menilai segala sesuatu karena Roh Kudus menanamkan pikiran Kristus di dalam manusia rohani itu, sehingga manusia rohani itu dapat menilai apa yang dikehendaki oleh Allah saat ini berdasarkan kebenaran firman-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di ayat 16 dikatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Ya, pikiran Tuhan Yesus Kristus saat ini adalah pikiran yang surgawi, bukan pikiran yang duniawi, ya, bukan pikiran yang lahiriah. Karena ketika Yesus Kristus hidup di dunia ini, Yesus Kristus menyatakan pikiran Allah, ya, secara duniawi, secara lahiriah, ya, untuk menampilkan bagaimana kekudusan Kristus dapat dilihat, dan kebenaran Kristus, kebenaran Allah, ya, ketika Yesus Kristus melakukannya di dalam dagingnya, kita dapat melihat seperti apa, ya, kehendak Allah di dalam kehidupan manusia secara lahiriah dan yang sempurna. Itu ketika dulu Yesus Kristus hidup secara duniawi di dunia ini,
kita orang Israel dapat mengikuti ya cara-cara ya bagaimana mereka menilai, mengevaluasi, mengikuti, menaati Kristus seperti yang dilakukan oleh Kristus secara duniawi. Tapi sekarang ini Bapak Ibu Saudaraku dikatakan ya siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Pikiran Tuhan saat ini adalah pikiran yang surgawi. Ya itu sebabnya dikatakan di kitab Kolose pasal 3, karena kamu telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi artinya, ya pikiran kita, ya jiwa kita, roh kita itu berinteraksi ya dengan Yesus Kristus yang surgawi saat ini, di mana Yesus Kristus yang surgawi itu mempunyai kerangka berpikir. Bapak Ibu Saudara, mempunyai kerangka berpikir, dan kita harus ada di dalam kerangka berpikir yang surgawi itu, sehingga kita bisa dimampukan untuk menilai seperti apa saat ini Allah menghendaki kita bersikap agar selaras dengan rancangan Tuhan dalam mewujudkan rencananya, di mana kita masuk di dalam rencana Tuhan, yaitu kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang surgawi dan bukan pikiran-pikiran yang duniawi. Pikiran-pikiran yang duniawi, di mana Paulus mengatakan itu adalah merupakan pikiran roh-roh dunia yang lemah dan yang miskin, ya. Pikiran dunia yang lemah dan miskin karena apa? Karena itu tidak dapat menghubungkan kita dengan Allah. Itu pengamatan-pengamatan mata jasmani kita, Bapak Ibu Saudaraku, perasaan-perasaan kita itu tidak dapat meraih ya apa yang meraih pengertian apa yang sebenarnya yang Tuhan Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Tetapi ya pikiran kita yang rohani, ya pikiran kita yaitu pikiran manusia baru yang dipenuhi dengan pengertian-pengertian akan firman kasih karunia Allah, itulah yang dapat menggerakkan, memampukan ya memaksimalkan potensi ya di dalam diri kita untuk kita bisa mengerti apa sebetulnya yang dikehendaki oleh Allah dan bagaimana kita memutuskan segala sesuatu agar segala sesuatu yang kita perkatakan, segala sesuatu yang kita perbuat, ya segala sesuatu di mana kita melangkah itu kita lakukan semuanya seperti untuk Tuhan, sungguh-sungguh untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Itulah manusia rohani yang memiliki pikiran Kristus yang ditanamkan di dalam setiap orang yang percaya, orang yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan kita harus bertumbuh menjadi dewasa, lebih dewasa lagi di dalam pengenalan akan pikiran Kristus ini, Bapak Ibu Saudaraku, karena itu adalah merupakan sebuah rangkaian ya pekerjaan Allah yang terus ya ditanamkan di dalam pikiran dan hati kita, di dalam kehidupan kita, sehingga kita dikuasai saja semata-mata, dikendalikan, dikontrol oleh pikiran Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita sendiri tidak bisa mengerjakan itu, tidak bisa melakukan kehendak Allah tanpa pertolongan daripada Roh Kudus itu. Hanya karena Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, di dalam pikiran dan hati kita, sehingga kita bisa mengerti bagaimana kita menaati kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka sekali lagi saya ajak kita untuk melihat lagi penegasan daripada Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 5. Ya, 2 Korintus pasal 5, Bapak Ibu Saudaraku, ya bagaimana mekanisme daripada ya manusia baru itu, bagaimana pikiran Kristus itu, ya pikiran yang surgawi
kerangka berpikir, pengertian pengetahuan akan kebenaran yang surgawi itu, Bapak Ibu Saudaraku, saat ini ya bagaimana itu bekerja di dalam kehidupan kita ya sebagai orang-orang percaya tubuh Kristus saat ini. Maka Paulus mengatakan agar kita memperhatikan apa yang Paulus katakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-16 dan 17 ya. Saya membacakan lagi. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Ya, menurut ukuran manusia itu adalah menilai bagian luarnya. Ya, dan itulah yang menguasai secara keseluruhan manusia di dunia ini saat ini, Bapak Ibu Saudara. Mereka mengevaluasi, mereka menilai, dan mereka menetapkan ya respon mereka ya. Hal-hal yang mereka hargai adalah hal-hal yang tampak di bagian luar, Bapak Ibu Saudaraku, yang tampak di bagian luar, dan itu adalah merupakan hal yang sangat mereka cita-citakan. Bagaimana manusia membangun cita-cita mereka, membangun kerinduan-kerinduan mereka, kemajuan-kemajuan di dalam kehidupan mereka. Mereka menentukan segala sesuatu menurut ukuran manusia. Ya. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, ya, Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan, Paulus mengatakan, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, ya, karena orang Yahudi menilai Kristus itu menurut ukuran manusia, Bapak Ibu Saudaraku. Sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus Kristus ketika bertanya kepada Petrus, dia katakan, menurut kamu siapakah aku ini? Ya, Petrus menjawab, engkau adalah anak Allah, ya, Mesias yang dijanjikan, anak manusia. Ya, jadi Yesus Kristus memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel ketika Yesus hidup di dunia ini dalam tubuh jasmaninya. Yesus memperkenalkan dirinya kepada umat Israel sebagai anak manusia, ya, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita saat ini tidak menilai Kristus lagi sebagai anak manusia, Bapak Ibu Saudaraku, yang hidup secara lahiriah, secara jasmani. Tetapi sekarang ini kita mengevaluasi, ya, dapat menilai, ya, Kristus Yesus saat ini dikatakan di ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi pengenalan akan Yesus Kristus saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, adalah pengenalan berdasarkan ruang lingkup kerangka berpikir daripada manusia baru yang surgawi, manusia baru yang rohani. Jadi bukan menilai secara bagian luar, bagian jasmani, bagian eksternal, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi kita menilai, ya, kehidupan kita saat ini di dalam Kristus adalah menilai secara internal, ya, apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita, itulah yang menggerakkan bagaimana kita bersikap, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam setiap kehidupan kita setiap hari, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merasa, dan bagaimana kita bertindak. Semuanya harus selaras dengan pikiran Kristus yang surgawi, yang pikiran Kristus yang surgawi yang menggerakkan bagaimana manusia baru, ya, pikiran yang baru, yang diciptakan baru. Dan itulah saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, yang menjadi kerinduan kita bersama, bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus Kristus yang surgawi, supaya kita menjadi dewasa dalam bersikap dalam segala hal, apapun yang mau kita lakukan, yang mau kita perkatakan, yang mau kita putuskan, dan bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berperilaku,
Bapak Ibu Saudaraku, semuanya harus diwarnai, dikuasai oleh kesadaran kita terhadap diri kita sebagai ciptaan yang baru, sebagai manusia baru yang hidup di dalam kehidupan yang baru. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu tidak mungkinlah ada orang yang bermalas-malasan belajar firman Tuhan dapat mengetahui kebenaran yang sangat mulia ini. Tidak akan ada, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Orang-orang yang menjauh dari keinginan untuk belajar kebenaran firman Tuhan, ya, mereka sudah dapat dipastikan mereka semua itu adalah digerakkan oleh keinginan-keinginan daging mereka, pikiran-pikiran yang duniawi, karena mereka akan tetap jatuh pada keinginan untuk menilai segala sesuatu dari bagian luarnya saja. Dan itu adalah yang Paulus katakan, bahwa itu dikendalikan oleh ya roh-roh dunia yang lemah dan miskin, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Roh-roh dunia yang sifatnya pengemis, ya, yang selalu merasa ingin dibelas kasihani, ya, ingin dibelas kasihani tapi tidak mempunyai kemandirian untuk meningkatkan kapasitasnya untuk menaati kehendak Tuhan. Ya, orang-orang yang hanya ingin mengeluh saja, ya, di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudaraku, tidak mempunyai rasa syukur kepada Tuhan. Ya, orang-orang yang tidak mempunyai kemandirian di dalam berpikir untuk mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala hal, tetapi orang-orang yang menjadi penuntut, ya, yang selalu ingin menyalahkan orang lain, tetapi tidak mempunyai satu kerinduan untuk memperlengkapi dirinya dengan suatu kemandirian, dengan pikiran Kristus yang surgawi, di mana saat ini kita menerima kasih karunia Allah, hidup dikendalikan oleh pimpinan Roh Kudus, ya, di mana kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, mempunyai kerinduan untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang sebagai bukti bahwa kita ini adalah orang-orang yang berpikiran rohani, yang berpikiran dewasa di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, orang-orang yang memikirkan bagaimana nasib daripada orang lain, bagaimana supaya semua orang mengenal keselamatan yang diberikan oleh Allah secara cuma-cuma kepada manusia, setiap orang yang percaya atas dasar iman kepada pekerjaan Yesus Kristus di atas kayu salib yang telah mengampuni segala dosa kita, menebus kita, ya, sekali untuk selama-lamanya kita pasti diselamatkan, dan kita hidup di dalam persekutuan yang benar, yaitu di dalam kehidupan tubuh Kristus yang mulia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, menyambut pagi hari, menyambut hari yang baik ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita terus mengasah, ya, mengasah kepekaan kita, kesadaran kita, dan sifat rasa tanggap kita, pikiran yang dengan mudah meresponi, ya, dengan mudah kita beradaptasi kepada panggilan untuk kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, belajar pikiran-pikiran Kristus yang surgawi, sehingga ya roh dan jiwa kita mengendalikan semua perbuatan-perbuatan dari perkataan mulut kita, tangan kita, mata kita, ya, dan segala sesuatu anggota tubuh kita sudah dikendalikan oleh pikiran Kristus, sehingga kita harus terus bertumbuh di dalam pengenalan akan kuasa yang telah melepaskan kita dari dosa, yang telah melepaskan kita dari kuasa maut, dan sekarang kita hidup menjadi hamba kebenaran, sepenuhnya kita mengabdi, ya, mempersembahkan tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan Yesus sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengucapkan terima kasih untuk kita semuanya yang sudah hadir pada pagi hari ini dengan penuh semangat, Bapak Ibu Saudaraku, dengan kerajinan-kerajinan yang sangat positif, ya, untuk membuat kita semuanya, Bapak Ibu Saudaraku, melatih sistem responsif kita, ya, melatih sistem responsif kita terhadap kehendak Allah. Kita melatihnya dengan memberikan diri kita senantiasa
menunjukkan bahwa ya bukan pikiran duniawi yang mengendalikan kita, tetapi pikiran yang surgawi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersyukur untuk semuanya ini. Jalani hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dengan penuh syukur, dengan tenang, ya, dengan damai sejahtera Tuhan. Kita memikirkan segala sesuatu yang kita perjuangkan dan semuanya itu kita persembahkan biar Tuhanlah yang menjadikan semuanya berhasil. Dan kita semuanya Bapak Ibu Saudaraku saling menolong, saling mendoakan, ya, saling mendukung, ya, untuk semua saudara-saudara kita mengalami kemajuan bersama di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan, begitu banyak hal yang ingin kami bicarakan, yang ingin kami sampaikan, yang ingin kami siarkan, yang ingin kami tunjukkan, bahwa saat ini pikiran Kristus yang surgawi lah yang mengendalikan seluruh hidup kami, karena kami tahu di sanalah ada damai sejahtera Tuhan, di sanalah ada sukacita bersama dengan Kristus Yesus. Roh Kudus akan terus menggerakkan pikiran dan hati kami, selalu merindukan bagaimana kami bisa menjadi orang-orang yang dapat dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Engkaulah ya Tuhan kami Yesus Kristus yang memimpin hidup kami seluruhnya. Karena itu kami selalu ingin tunduk dan taat kepadamu saja, dan kami persembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau Tuhan kami Yesus Kristus yang memberkati semua saudara-saudara kami yang sudah terhubung, yang sudah tergabung, yang menyaksikan firman Tuhan yang disiarkan pada pagi hari ini. Kami doakan semuanya, baik semua yang tergabung di dalam Zoom meeting, dan juga yang mengikuti melalui live streaming, dan juga yang menonton di YouTube. Kami doakan semuanya ya Tuhan, Engkau yang memperlengkapi kehidupan mereka semuanya dengan kekuatan dan kuasa daripada Roh Kudus, supaya semua kami menjalani kehidupan kami dengan mempersembahkan seluruhnya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Pakai hidup kami Tuhan menjadi saksi-Mu yang benar di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku, sekali lagi ya dari Kampung Simamora Nabola, dari Kecamatan Pagaran Tapanuli Utara. Saya mengucapkan selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, selamat beraktivitas. Ya, walaupun cuaca di daerah kami ini lumayan dingin, tapi Bapak Ibu Saudara kita tetap bersemangat untuk melakukan segala aktivitas kita untuk memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sehat buat kita semuanya. Kita jumpa lagi besok pagi. Ya, shalom. Selamat pagi, Tuhan memberkati.